Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar." Tidak akan celaka, sengsara orang yang istikharah, dan tidak akan kecewa orang yang musyawarah. Dengan istikharah kita mengandalkan dari Allah, kabar dari Allah. Otomatis kita akan minta kepada Allah. Dengan istikharah kita mendekat dengan Allah. Dengan istikharah kita berdoa. Dengan istikharah kita sholat, kita zikir. Dan itu semua mengundang rahmat dan barokah dari Allah. Ketika barokah dan rahmat datang, maka insya Allah langkah-langkah kita menjadi langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan musyawarah. Musyawarah membuktikan bahwa kita tidak takabur, tidak mengandalkan pikiran kita saja. Kita membutuhkan saudara kita untuk kita ajak dalam memecahkan masalah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan akal beliau sangat sempurna, sangat sempurna. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabatnya. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah Muhammad. Butuh apa Nabi dengan mereka? Nabi punya Allah. Nabi selalu didatangi Jibril. Tanya aja sama Jibril, selesai. Enggak. Sunnatullah mendidik Nabi untuk melibatkan sahabat. Sebagai bentuk bahwa Allah mengistimewakan, memberikan keistimewaan pada akal-akal manusia yang tidak diberikan pada yang lain. Ketika perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat dalam peperangan untuk membuat strategi perang yang beliau anggap ini yang baik. Salman Al-Farisi, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, cara perang yang Anda lakukan sekarang ini wahyu dari Allah sehingga kita hanya bisa mengikuti saja, ta'abbudi, khalas, akal kita taruh, atau ini masih bisa musyawarah?" Balala, ini masih bisa musyawarah, bukan wahyu dari Allah. Nah, jika bisa musyawarah, saya usul wahai Nabi, untuk kita bikin parit, dijelaskan sama Salman Al-Farisi. Dan Nabi salut dengan usulan Salman dan melaksanakan cara Salman dalam peperangan seluruhnya. Masya Allah. Nabi mengambil pendapatnya Salman dan meninggalkan pendapatnya beliau sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Istikharah dan musyawarah sama-sama perlu, tapi ada caranya, ada adabnya. Untuk istikharah, bukan istikharah itu harus sholat. Ulama membagi istikharah menjadi 3. 1, kita berdoa kepada Allah setiap saat. Berdoa kepada Allah setiap saat untuk Allah mengilhami cara yang paling baik dalam urusan kita. Allahumma ya man biyadihi umuri kullah aslihni umuri kullah. Ya Allah, di tanganmu lah semua urusanku, maka jadikan semua urusanku baik. Setiap saat kita berdoa, ini istikharah setiap saat. Yang kedua, istikharah setiap setelah sholat. Setiap setelah sholat kita berdoa untuk Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Ini istikharah. Yang ketiga, istikharah dengan sholat khusus. Sholat istikharah. Walaupun sholat istikharah ini boleh digabung dengan sholat-sholat yang lain. Nah, sholat istikharah, kemudian habis sholat ada doa istikharah khusus untuk perkara kita yang kita istikharahi.
Perlu kita pahami, hasil istikharah tidak harus mimpi. Saya sudah istikharah Habib, kok enggak nampak apa-apa dalam mimpi saya? Enggak ada masalah. Yang terpenting hati Anda condong kemana? Itulah hasil istikharah. Itu hasil istikharah. Condongnya hati kita kemana? Yang kedua, jangan kita hanya mengandalkan istikharah. Kita harus tahu diri kita, hati kita, pikiran kita. Bukan semua orang istikharah akan mendapatkan ilham dari Allah. Istikharah perintah Nabi SAW. Tapi jangan mengandalkan istikharah kita. Karena iman kita terbatas, ibadah kita terbatas, maksiat kita banyak, hati kita penuh dengan penyakit, pikiran kita macam-macam. Apa yang nampak dalam mimpi kita? Kita sulit mimpi hal-hal yang baik. Maka yang kedua, Nabi SAW menganjurkan kita untuk musyawarah. Musyawarah itu kadang-kadang lebih penting dari istikharah. Musyawarah pun ada adabnya. Kita cari, bukan sembarangan orang kita ajak musyawarah. Yang kita ajak musyawarah orang saleh. Yang kita ajak musyawarah orang yang cinta dengan kita, sehingga memiliki yang terbaik untuk kita. Yang kita ajak musyawarah orang yang punya wawasan. Jangan orang enggak punya wawasan, dia siang malam megang tasbih, berzikir, kita ajak musyawarah. Ini orang ahli zikir, kita minta doa sama dia. Bukan kita ajak musyawarah. Musyawarah orang yang punya wawasan. Nah, itu orang yang saleh, orang yang cinta dengan kita, dan orang yang punya wawasan apa yang kita ajak dia untuk musyawarah. Kalau dua-duanya kita pakai istikharah, kita mohon kepada Allah, kemudian kita musyawarah, insya-Allah yang akan kita ambil ada hal-hal yang paling bagus. Baik.